Anjing. Silakan ayat 3 Al Imran ayat 3 sih, Pak. sampai 4 dibaca. Sebentar. Imran ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Tajwidnya Pak Eri, diurai. Ini Pak, ayat 3 dulu ya Pak. Ya, ayat 3 saja. Untuk ayat 3 tajwidnya ini ada tanwin ketemu lam, itu idgham bila gunah Pak. Kemudian nun mati ketemu za, itu juga idgham itu idgham, mohon maaf, za itu ikhfa Pak. Kemudian nun mati ketemu jim, ini juga ikhfa. Kemudian yang ayat 4 ini ingat kenapa pakai Quran di HP. Ayat keempat itu non mati ketemu kof, ini berarti ikhfa. Kemudian tanwin ketemu lam, ini tanwin ketemu lam sama ro, itu idgham bila gunah. Kemudian nun tasjid ini gunah Pak. Gunah, nun mati ketemu za, ini ikhfa. Kemudian al-furqan ini mat arid disukun. Kemudian non tasdid innaladina ini gunah. Kemudian alladzina kafaru matopi'i. Kemudian mati ketemu ain lahum adzabun syadid, itu idhar syafawi. Kemudian Allahu azizun dzuntiqam, tanwin ketemu zal, itu ikhfa. Nun mati ketemu tak, ikhfa. Oke. Ditulis Pak, yang satu ayat itu aja. Yang ayat yang pendek tadi ayat berapa? 3 ya. Ayat 3 saja itu ditulis sampai, ya udah sampai akhir ya, pendek kan itu. Nah, silakan Pak, ditulis Pak. Yang ayat ketiga sih Pak? Ya, ayat ketiga saja. Ini sebentar saya belokkan zoomnya ke papan ya Pak. Oh, punya papan. Oh iya. Papan. Bagus malah kalau ada papannya. Sampun siap ke papan.
Oke, udah cukup Pak Eri. Halo Pak Eri. Sudah Pak Eri, sudah. Agak kerungu ya. Ampun, Pak. Ya, udah cukup. Nggih. Sekarang pertanyaan saya kaitannya dengan RPP Pak Heri ya. Nggih. Kemarin pada saat Pak Heri membuat RPP itu membuat RPP kan ada dasar teorinya ya. Nggih, Pak. Nah, itu teori yang dijadikan sebagai pijakan untuk membuat RPP itu teori apa Pak Heri? Untuk teori pembuatan RPP, untuk teori belajar itu saya menggunakan teori belajar konstruktivisme, Pak. Jadi berangkat dari bahwa anak itu sudah dari lingkungannya, dari rumah itu anak sudah mempunyai pengetahuan yang kemudian kita bangun kembali pengetahuan itu untuk kemudian dituangkan di RPP untuk agar anak kemudian dari pengetahuan ini kemudian bisa menganalisis problem-problem yang terjadi pada kehidupan sehari-hari seperti itu, Pak. Kalau misalnya benar begitu, maka berarti pembelajarannya itu menggunakan model apa itu? Untuk pembelajaran saya menggunakan problem based learning, PBL, Pak. Problem based learning. Problem based learning itu maksudnya apa Pak Heri? Problem based learning itu maksudnya adalah pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak itu adalah berangkat dari masalah-masalah yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dan kekinian seperti itu, Pak, untuk kemudian cari pemecahan masalah tersebut. Baik, berarti pembelajarannya itu menghadapkan peserta didik pada apa? Masalah. Ada masalah. Ya. Nah, kalau pembelajarannya itu menghadapkan peserta didik pada masalah, ini berarti IPK-nya IPK tinggi dong. Iya, Pak. Nah, saya ingin ngecek coba IPK pengetahuannya siapa? Silakan bisa di-share RPP-nya. Oh, iya, Pak. RPP bisa di-share.
Izin share screen ya. Ya. Ini kok Pak. Oke. Ya. Coba lihat langkah-langkah pembelajaran yang menggambarkan PBL seperti apa coba di langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajaran. Yang menggambarkan PBL-nya di mana? Ini Pak, untuk PBL itu kita kan diawali dari orientasi sintaknya. Jadi di sini nanti ini anak-anak kita tayangkan video yang itu mereka melihat tayangan itu yang isinya adalah tentang problem orang tua yang dengan seorang anak, seorang anak yang istilahnya durhaka kepada orang tua seperti itu. Kemudian nanti dari orientasi ini ya Pak, yang sintaknya pertama ini, kemudian kita mengorganisir peserta didik, yang mana nanti peserta didik kita berikan kesempatan untuk berpasangan dengan teman semeja, kemudian mereka mulai mendiskusikan, kemudian kita arahkan untuk nanti menyelesaikan problem tersebut kira-kira apa. Kemudian ini ada investigasi penyelidikan, yaitu mereka mengamati kejadian ini kemudian saling tukar informasi Pak, saling tukar informasi dengan teman-temannya. Setelah itu nanti mereka melakukan presentasi dan yang terakhir adalah menganalisa, analisis dan evaluasi nanti akan dipandu oleh guru untuk refleksinya seperti itu. Oke. Terus item soal yang hotnya mana coba? Untuk soal yang hot, ini Pak, item-itemnya ini kita sajikan dalam bentuk pilihan ganda. Untuk yang soal pengetahuan, ini C3-nya ini disajikan kutipan, kemudian anak menjelaskan. Kemudian nanti C4 itu peserta didik menganalisa pentingnya menghormati atau berbakti pada orang tua. Ini kemudian C4. Kemudian yang paling tinggi ini ada sampai menyimpulkan, anak-anak menyimpulkan. Coba wujud item soalnya seperti apa coba? Ini Pak. Soal pertama. Yang kedua aja, kalau yang pertama tadi kan C3. Yang kedua ini tadi C4 nih. C4 ini Pak. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak dan memiliki dampak positif bagi kehidupan anak ke depannya. Pentingnya berbakti pada orang tua dan guru adalah seperti itu. Coba soal yang ketiga gimana itu? Ya. Susi seorang anak yang berbakti kepada orang tua, ayahnya seorang petani sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga. Susi selalu membantu pekerjaan orang tuanya seperti membantu masak, mencuci, membersihkan rumah. Suatu ketika ayahnya sedang sakit sehingga harus beristirahat beberapa hari dan tidak bekerja. Sikap yang harus dilakukan oleh Susi sebagai wujud perilaku hormat dan berbakti pada orang tua adalah ini Pak. Apa sikap ya? Sikap itu kan sesuatu yang belum diwujudkan toh. Di sini sikap yang harus dilakukan.
untuk sebagai wujud perilaku hormat seperti itu, Pak. Apa di situ? Jawabannya membantu ibunya dalam merawat ayah dan tetap bersekolah seperti biasa. Apakah membantu ibunya itu termasuk sikap? Nah, ini Pak Heri ini juga harus cermat nih menggunakan kata, ya. Jadi, Apa itu termasuk sikap itu? Eh? Membantu ibu itu apa termasuk sikap? dia ada psikomotoriknya juga, Pak, ya berarti. Ya, kalau Tapi kalau dorongan motivasi untuk membantunya itu, Pak, maksudnya itu sikapnya ke situ sebenarnya arahnya. ya harus dibedakan antara sikap dengan perbuatan. Oh, nggih, Pak, nggih. Iya, ya. Nggih, Jadi nggih. istilahnya harus dicari, jangan sikap Pak Heri. Mungkin yang yang sebaiknya dilakukan itu, jangan kemudian sikap. Oh, iya. Karena membantu kan sudah perilaku kan. Perilaku ya. Iya. Ya, Pak. Nah itu ya, jadi apa namanya dalam mencermati istilah ini juga perlu cermat Pak Heri. Nggih. Maksudnya saya tahu, tapi istilah yang digunakan sebaiknya yang pas, Cara gitu redaksional. ya. Nggih. Nah, Betul. maksudnya tahu saya, tapi kata yang digunakan sebaiknya dipilih yang lebih pas. Jangan sikap lah ya. Karena kan C, C yang itu kan bukan mengukur sikap ya. Bukan, Pak. Kan mengukur kognitif toh. Ya, kita ke kognitifnya ini, Pak, untuk yang soal pilihan ganda. Baik Pak Heri, berikutnya saya ingin Pak Heri mempraktekkan ya. Jadi, oh sebentar, ke atas dulu tadi, ke rumusan tujuannya Pak Heri. Tujuan pembelajaran, Pak. Ya, tujuan pembelajaran. Coba, di mana dalam tujuan itu yang di situ tuh rumusannya tuh memuat lengkap unsur ABCD dan mengakomodir TPACK. Oke, baik, Pak. Di rumusan ini yang sudah melengkapi dari unsur ABCD dan mengkaitkannya juga dengan PTACK, yaitu terkait dengan ini, Pak, yang pertama ini juga Coba baca Pak Heri, kecil. setelah oh ya, saya besarkan. Setelah mengamati tayangan video tentang perjuangan orang tua terhadap anaknya, siswa dapat menganalisis pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua sebagai kewajiban agama dengan baik. Unsur PTACK-nya di sini tayangan video ini, Pak. Kemudian untuk ABCD-nya yang behavior itu dengan ini, Pak, mengamati tayangan ini. Kemudian untuk yang A-nya itu audien siswa ini, Pak. Siswa dapat menganalisis siswa audien. Kemudian yang C-nya itu adalah, mohon maaf, C tadi, yang C itu sebentar. C yang C kondisinya nih, Pak. Kondisinya ini menganalisis pentingnya hormat ini, menganalisis pentingnya hormat dan patuh ini. Ini C-nya, kemudian D-nya itu degree-nya ini dengan baik ini, Pak. Coba urutan dalam rumusan pembelajaran itu
harus sesuai dengan urutan di dalam IPK apa enggak? Mohon maaf, gimana Pak? Tadi terus-terus. Urutan dalam rumusan pembelajaran, item-item dalam rumusan pembelajaran, urutannya tuh harus sesuai dengan urutan di IPK apa enggak? Urutan pembelajaran harus sesuai dengan IPK atau tidak? Tidak, Pak. Bisa di apa? Di eh, di salah satu lebih dahulukan terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk yang Ya, orang nanti ngeceknya susah, no? Ngeceknya sulit, ya. Karena kalau nomor itu, ya, nomor itu kan harus urut. Kalau nomornya nggak urut, ngeceknya bagaimana? Nah, Pak Heri ini kan indikator itu kan ada indikator sikap, ada indikator pengetahuan, ada indikator keterampilan. Lah saya lihat tadi itu indikator pengetahuan kan itu. Atau tadi itu indikator apa tadi yang nomor 1? yang Tujuan pertama nomor 1 itu IPK pengembang apa rumusan tujuan yang selaras dengan IPK yang mana itu? pengetahuan Pak, yang 318 ini Pak, menganalisis Pentingnya coba pentingnya hormat dan patuh pada orang tua. ke bawah dikit tadi rumusnya bagaimana? Setelah mengamati tayangan video tentang Hmm. orang tua terhadap anak, siswa dapat menganalisis pentingnya hormat dan patuh orang tua. Lah terus untuk rumusan tujuan yang IPK sikap mana ya? Dan yang IPK keterampilan ada nggak? Untuk yang keterampilan, ini Pak, untuk keterampilan ini yang keempat ini Pak, setelah melakukan diskusi dengan teman kelompok, siswa dapat melakukan sharing ke kelompok lain untuk melakukan presentasi. Yang keempat ini Pak. Nomor 5 sama 6 itu apa itu? Itu Ini selaras dengan yang mana itu? 5 dan 6 ini keafektifnya Pak. Afektif itu berarti apa? Afektif itu sikap. Nomor 5 sikap apa? Kalau yang 5 ini dia masih tetap kognitif Pak, karena Loh, tadi katanya sikap. Kalau yang kognitif kan pengetahuan. Nah, Pak Heri ini jangan bolak-balik antara pengetahuan dengan sikap itu beda, Pak. yang pengetahuan yang 5, yang sikap yang keenam Pak. Jadi yang keenam ini dia mengisi lembar lebih ke penerapan perilaku mulia. Kemudian Coba di IPK-nya ada nggak? Di IPK bunyinya apa coba di IPK? menerapkan akhlak mulia dengan menghormati dan mematuhi orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Coba itu kata menerapkan. Coba tadi mana? Menerapkan apa enggak di sono? Di rumusan tujuannya. Setelah mengisi lembar penerapan perilaku mulia, hormat dan patuh kepada orang tua, siswa dapat membuktikan Oh, kok membuktikan? Oh, berarti harus sama aja Pak, yang ini Pak. Ya harus sama. Harus sama. Nah, Oh, terus yang sikap spiritualnya mana? Sikap spiritualnya mana di rumusan tujuan? ini mau satu tujuan. Ini Pak yang masih menganalisis. Bentar, Pak. Loh, kok nganalisis? Coba lihat di IPK sikap spiritual apa di sana? Kata kerja operasionalnya. Lihat dulu, lihat dulu. Oh iya, Apa di situ? membuktikan Membuktikan kan? keyakinan. Nah, mana coba di rumusan tujuannya mana? Belum Ini ada. penting.
Nah, makanya Pak Heri itu kalau membuat rumusan tujuan itu urut, Pak. Dari Oh, sikap dulu, baru pengetahuan, baru keterampilan. Lah ini kan membuktikan karena Pak Heri itu membuatnya nggak urut, akhirnya ada yang ketinggalan, hmm. ya. Nah, kalau ketinggalan berarti di situ tidak lengkap, Pak Heri. Oke ya, udah paham ya? Iya, Pak, iya, Pak. Iya, apa ya, seingatnya saja harus urut Pak Heri. Iya, iya. Dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, baru keterampilan. Sehingga ketika nomor ini nomor ini gitu. Iya, iya. Kalau seperti tadi kan Pak, nah itu menyulitkan diri sendiri. Iya. Baik Pak Heri, saya ingin dipraktekkan ya, Pak Heri mempraktekkan bagaimana apa namanya membuka pembelajaran yang di situ ada unsur menarik perhatian peserta didik, Pak, itu saja. Oke, Pak. Dan memulai praktek TPACK ya. Nah, TPAC kanji. dipraktekkan sebentar. Boleh saya share Ya, sebentar? tutup dulu ini, tutup kemudian ganti. Oh, iya, Pak. File dibuka dulu, kalau enggak nanti sulit. Ampun terlihat sih, Pak. Silakan praktek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini anak-anak, agar kalian nanti tambah semangat, ini Pak Heri mau tanya dulu. Kira-kira kondisi kalian pada pagi hari ini seperti di gambar ini, kira-kira kalian pada kondisi yang apa ya, Nana ya? Ada yang A, oke, semangat, luar biasa. Ada yang B, oh berarti ini nanti butuh kita berikan semangat lagi agar belajarnya tambah semangat. Oh, malah ada yang C. Oh, baru sedih mungkin ya. Oke, nanti coba kita bareng-bareng mulai pembelajaran ini dengan eh, bahagia. Nanti akan Pak Heri ajak untuk ice breaking dulu agar kalian bisa lebih semangat dan konsentrasi untuk pelan-pelan nanti mengubah kondisi kalian yang hari ini mungkin belum begitu semangat. Oke, anak-anak, kita mulai dulu. Sekarang coba kalian perhatikan di gambar yang di halaman yang Pak Heri buka ini. Coba dibaca itu. Ingat ya, ikuti apa yang Pak Guru katakan. Oke, ikuti apa yang Pak Guru katakan. Coba bareng-bareng dulu Pak Heri yang memulai, nanti kalian akan mengikuti dari apa yang Pak Heri katakan.
Tapi ingat sekali lagi instruksinya, ikuti apa yang Pak Guru katakan. Coba tirukan. Sapi, 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 kuda, 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 kuda. Sapi, 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 kuda, 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 kuda. Oh, baik, ternyata masih banyak yang belum konsentrasi. Oke. Ya. Apa anak-anak kata kuncinya? Kata kuncinya ikuti yang Pak Guru katakan. Sapi, 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 sapi. Kuda, kuda, kuda. Coba Adi, berapa jumlah kuda? Salah. Ya, sekali lagi ikuti apa yang Pak Guru katakan. Cukup Sapi, Pak sapi. Heri. Oke. Cukup. Oke. Ya, cukup. Kemudian untuk PPACK, untuk selanjutnya anak-anak Udah cukup ini, sudah sambung. cukup. Oh, nggih. Ya, udah cukup. Nggih. Saya anggap sudah cukup. Nggih, nggih, Pak. Baik Pak Heri, terima kasih. Bisa ditutup dulu share screen-nya dan recording-nya. Oh, nggih, Pak. Oke.